Lukas 14 ayat 16 sampai 24. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Sudah lihat ya, dia bicara kepada orang Yahudi. Dia bilang ada orang mau mengadakan perjamuan besar. Dia mengundang banyak orang. Ya, menjelang perjamuan itu dimulai, jadi pada hari hanya, ia menyuruh hambanya untuk mengatakan kepada para undangan. Ya, orang Jus diundang sebenarnya. Yesus datang bukan buat bangsa-bangsa lain, buat umatnya, domba-dombanya. Ya, dia datang pada hari hanya. Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tuhan mau beli, mau bayar. Segala sesuatu sudah siap. Siapa yang mempersiapkan? Tuhan. Semuanya Tuhan yang mempersiapkan. Di dalam keadaan krisis, pandemi, keadaan stres, khawatir hari-hari ini, Tuhan sudah siapkan perjamuan buat kita. Ayat 18. 4 ya. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. 19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Lihat, semua punya alasan untuk menolak kasih karunia. Semua mempunyai alasan dan memohon maaf. Orang lebih memilih pelayanan kematian, yaitu 10 perintah Allah dan semua konsekuensinya, implikasinya, dan menolak undangan perjamuan kasih karunia. Apa itu Pak undangan perjamuan kasih karunia? Perjamuan kawin anak domba. Saudara tidak mau lagi hidup di bawah pernikahan, perkawinan dengan hukum Taurat. Sudah disediakan kematian di kayu salib sehingga bisa dan menjadi pernikahan kawin anak domba Allah, kasih karunia. Semua diundang. Tuhan Yesus mati untuk semua manusia. Betul. Semua diundang. Tetapi ternyata ada orang-orang yang menolak. Ya Pak, saya orang Kristen Pak, saya percaya. Menolak pestanya. Menolak makanan yang sudah disediakan. Tapi Pak, apa nggak selamat gitu Pak? Selamat sih selamat. Tetapi banyak hal kita nggak melihat lagi ada perbedaan antara orang percaya Yesus dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan selanjutnya gini, kemudian Tuhan Raja itu melihat, kok ada yang nggak pakai pakaian pesta? Nah ini masalah juga nih. Orang yang sudah diundang, udah masuk di pesta, kita yang sudah diundang, kita sudah terima Yesus, kita di dalam Yesus, ya tapi menolak pakaian pesta. Shalom, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, bahkan paling dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru, kasih karunia, sudah datang. Dan kita akan melanjutkan bahwa kita adalah orang, manusia yang berharga dan mulia, yang diketemukan oleh Tuhan. Dan Tuhan beli kita seperti mutiara yang berharga, yang mulia itu, ya dibeli dan dibayar
lunas dengan nyawanya, dengan darahnya. Kita berharga dan kita mulia. Nah, apa yang kita mau renungkan selanjutnya? Manusia itu sering merasa dirinya kembali lagi nggak berharga. Dan kemudian menolak. Keselamatan yang diterima, tapi menolak perjamuannya. Keselamatan yang diterima, tapi menolak pestanya. Menolak undangannya. Saudara, kita hidup cuma ada dua pilihan. Entah surga atau neraka. Surga artinya kita bersedia ditebus, kita bersedia dibayar, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan semua atributnya. Atau menolak dia. Dan hidup dengan kekuatan sendiri, dengan berharap dengan kekuatan manusia, dan dengan segala kutubnya. Mari, ya, judulnya tetap sama, kita berharga dan mulia. Dan subjudulnya, jangan menolak undangan kasih karunia. Ayat-ayatnya saudara boleh catat. Lukas 14, ayat 16 sampai 24. Lukas 14, ayat 16 sampai 24. Matius 22, ayat 8. Matius 22, ayat 8. Dan 11 sampai 13. Jadi ayat 8, 11 sampai 13. Matius 22, 11 sampai 13. Dan Wahyu 19, ayat 8. Wahyu 19, ayat 8. Ya, kita sudah dengar ya bahwa Yesus itu yang bersuka cita, yang bergembira. Mari berpesta dengan aku ketika dirham ditemukan, ketika mutiara ditemukan, ketika harta terpendam ditemukan, ketika anak yang hilang diketemukan, ketika domba yang hilang diketemukan. Sudah lihat, yang hilang, Tuhan yang membayar, yang mencari, yang menemukan, dan membayar. Dan bukan hanya mencari, menemukan, membayar, kemudian ya udah. Dia bilang, dia undang semua orang, mari kita pesta. Bahkan Tuhan mengatakan, kita perjamuan kawin anak domba. Itu pesta Tuhan. Saudara di-prepare untuk menjadi mempelai Kristus. Makanya, sekali lagi, Tuhan melakukan perumpamaan. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak boleh lagi mendengar tentang Yesus, tentang kasih karunia Yesus. Mereka menolak ketika Yesus menyelamatkan orang kusta misalnya, menyembuhkan orang kusta di hari Sabat. Orang timpang, orang tangannya cacat, orang buta, pelacur, orang-orang pemungut cukai. Mereka menolak. Bahkan mereka memerajam Yesus. Akhirnya Yesus ketika bicara, sekarang memakai perumpamaan. Lukas 14 ayat 16 sampai 24. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Sudah lihat ya, dia bicara kepada orang Yahudi. Dia bilang ada orang mengadakan perjamuan besar. Dia mengundang banyak orang. Ya, menjelang perjamuan itu dimulai, jadi pada hari hanya, ia menyuruh hambanya untuk mengatakan kepada para undangan. Ya, orang Jus diundang sebenarnya. Yesus datang bukan buat bangsa-bangsa lain, buat umatnya, domba-dombanya. Ya, dia datang pada hari hanya. Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tuhan mau beli, mau bayar. Segala sesuatu sudah siap. Siapa yang mempersiapkan? Tuhan. Semuanya Tuhan yang mempersiapkan.
Di dalam keadaan krisis pandemi, keadaan stres, khawatir hari-hari ini, Tuhan sudah siapkan perjamuan buat kita. Ayat 18. 4 ya. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. 19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Sudah lihat, semua punya alasan untuk menolak kasih karunia. Semua mempunyai alasan dan memohon maaf. Orang lebih memilih pelayanan kematian, yaitu 10 perintah Allah, dan semua konsekuensinya, implikasinya, dan menolak undangan perjamuan kasih karunia. Apa itu Pak undangan perjamuan kasih karunia? Perjamuan kawin anak domba. Saudara tidak mau lagi hidup di bawah pernikahan, perkawinan dengan hukum Taurat. Sudah disediakan kematian di kayu salib sehingga bisa pisah dan menjadi pernikahan kawin anak domba Allah, kasih karunia. Semua diundang. Tuhan Yesus mati untuk semua manusia. Betul. Semua diundang. Tetapi ternyata ada orang-orang yang menolak. Ya Pak, saya orang Kristen Pak, saya percaya. Menolak pestanya. Menolak makanan yang sudah disediakan. Tapi Pak, apa nggak selamat gitu Pak? Selamat sih selamat. Tetapi banyak hal. Kita nggak melihat lagi ada perbedaan antara orang percaya Yesus dengan orang-orang yang tidak percaya. Bahkan ada, saya baca di Facebook, saya bilang, oh, sebenarnya orang-orang yang nggak percaya itu banyak lebih kaya ya. Hidupnya lebih makmur ya. Nggak ada orang Kristen yang lebih kaya daripada orang-orang yang sebenarnya nggak percaya. Suatu keanehan, Mbak Saudara. Tapi kita udah anggap sebagai sesuatu yang biasa. Mereka menolak. Ya, kita tidak menolak. Tapi kita ingat kata ini. Menolak, sama-sama katakan. Menolak. Kita tidak menolak. Katakan, saya tidak menolak. Saya tidak menolak perjamuan Tuhan. Saya tidak mau menolak perjamuan Tuhan. 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan penolakan itu ya. Semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu. Sudah lihat ya. Yang diundang bukan diundang untuk suruh kerja loh. Diundang pesta. Yesus datang supaya saudara dan saya boleh hidup dan bolehnya dengan segala kelimpahan. Kelimpahan loh. Yesus dengan kasihnya berkata, aku berdoa katanya Yohanes dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Supaya kamu prosper in all things. Makmur dalam segala hal dan di dalam kesehatan. Dikasih makmur loh. Dan dalam kesehatan seperti jiwamu baik-baik saja. Jiwa kita sudah baik-baik saja. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jiwa kita sudah diselamatkan. Karena Yesus sudah menanggung, memikul semua dosa. Kutuk, kemiskinan, kegagalan. Segala wabah, bencana, tragedi, kecelakaan yang harusnya kita ditimpa kepada kita. Tetapi, apakah kita mau menolak? Tuhan Yesus berkata, Dia akan memberikan kita prosper in all things, makmur dalam segala hal dan dalam kesehatan. Makanya Tuhan katakan gini, di dalam murkanya, akhirnya bukan Yahudi yang dipilihnya, tapi non-Yahudi. Ya, dikatakan seperti ini.
Dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan, lorong, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Ya, kita tahu waktu zaman Yesus, justru imam-imam besar, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang yang mengerti Yahweh itu siapa, Allah Israel itu siapa. Karena mereka hafal buku Alkitab, Perjanjian Lama pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus malah datang kepada orang-orang berdosa, pada pemungut cukai, orang-orang timpang dikatakan, miskin, buta, lumpuh. Tapi dikira masih banyak tempat, Pak. Ayat 22 katakan, kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. 23, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan, keluar dari umat pilihan kepada bangsa-bangsa lain. Kita, semua jalan, bukan hanya jalan yang tadi dipilih, semua jalan. Dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Itu kerinduan Tuhan. Bahwa jumlahnya harus genap. Kita tahu, ya, kenapa Yesus belum datang? Supaya jumlahnya genap bangsa-bangsa. Harus penuh. Jadi bukan sedikit yang diselamatkan. Banyak. Di dalam kitab Wahyu, Yohanes Rasul Yohanes melihat begitu banyak. Tidak terhitung jumlahnya. Orang-orang dari setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Di hadapan tahta anak domba. Jadi benar-benar tidak layak nih. Udah non-Jews, kita benar-benar buta lagi, miskin lagi, dan lumpuh lagi. Tapi siapa yang lapar dan haus boleh datang. Untuk menerima perjamuan Tuhan. Tapi Tuhan ada peringatan nih, ya. Jangan sampai menolak. Ya, sebab aku berkata, ayat 24, sebab aku berkata tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang, Yahudi, itu menikmati jamuan. Nah, dan selanjutnya gini, kemudian Tuhan, Raja itu melihat, kok ada yang nggak pakai pakaian pesta? Nah, ini masalah juga nih. Orang yang sudah diundang, sudah masuk di pesta, kita yang sudah diundang, kita sudah terima Yesus, kita di dalam Yesus, ya tapi menolak pakaian pesta. Apa itu pakaian pesta? Jubah kebenaran, pakaian lenan halus yang putih bersih. Nanti kita baca ya. Tetapi kita melihat dulu bahwa itu perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus mestinya. Dan ada yang menolak, maunya perbuatan sendiri. Padahal itu dikaruniakan. Coba ya kita baca ayat Matius 22 ayat 8. Sudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang diundang tadi tidak layak. Ya, ayat 11. Raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu. Ia melihat seorang tidak berpakaian pesta, menolak jubah kebenaran yang dikaruniakan. Saya percaya kalau Tuhan, Raja itu mencari di perintasan, di jalan, di simpang, orang-orang miskin, orang-orang buta, lumpuh, mereka cuma baju yang melekat di badan aja, mungkin udah compang-camping. Mereka masuk, mereka dimandikan, mereka dikasih jubah, dikaruniakan. Sudah boleh lihat ya? Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Dan kemudian, lalu kata raja itu kepada hamba-hamba, ikatlah kaki dan tangannya, dan campaklah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Orang Israel menolak kebenaran oleh iman. Menolak kebenaran oleh kasih karunia.
Ya, sekalipun mereka umat pilihan, mereka seteru. Kita selamat saudara. Tapi jangan menolak kebenaran oleh iman. Jadi undangan itu jangan ditolak. Ya, jubah kebenaran dikaruniakan itu jangan ditolak. Coba baca dalam Wahyu 19 ayat 8. Ayat yang terakhir. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dalam kurung, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara, itu perbuatan orang itu atau dikaruniakan? Yang saudara baca. Betul, dikaruniakan. Karena itu waktu Tuhan Yesus menceritakan bahwa antara domba dan kambing, di mana domba itu berkata, kapan Tuhan kami melihat engkau lapar, kami beri engkau makan. Di penjara kami kunjungi engkau. Mereka nggak punya conscious kesadaran akan perbuatan diri. Mereka melakukan karena supply dari Tuhan. Kalau yang kambing bilang ini, ya, kami nggak pernah lihat, jadi dia kesadarannya perbuatan dia. Saudara-saudara dan saya pasti akan menerima Stefanos, mahkota di Bema Seat of Christ. Di tahta Tuhan memberikan mahkota. Kenapa? Kita di dalam Yesus menerima suplai Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, pasti berbuah. Sementara orang yang mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, mau nggak mau, harus ditata putih. Mereka diukur berdasarkan perbuatan mereka. Salah satu, salah semua. Karena hukum Tauratlah standarnya, ukurannya. Jadi marilah kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Dia sudah bayar. Dia sudah melihat kita berharga dan mulia. Itu dari pandangannya. Itu fakta. Terus kemudian dia bayar dengan segalanya. Membeli kita. Menjadi miliknya. Bahkan dijadikan mempelainya. Dijadikan anak, bukan hamba. Dijadikan sahabat. Bukan pelayan. Dijadikan mempelai. Saudara lihat ini ekstrim, dua ekstrim. Antara pilihlah berkat atau kutuk. Surga atau neraka. Saya mau yang tengah-tengah aja, Pak. Mau aman. Nggak bisa, saudara. Ya, kita ini jauh lebih berharga daripada burung di udara yang dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung yang di padang, yang satu hari bagus, kena matahari mati dia, tapi didandanin. Kita ini jauh lebih berharga. Sama-sama katakan, jauh lebih berharga. Sekali lagi, jauh lebih berharga. Hanya biarkanlah kita ini masuk di dalam perjamuan Tuhan. Duduk bersama Raja. Bagaimana Pak prakteknya Pak? Ya katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Saya mewarisi berkat Abraham. Diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Saya mewarisi sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Segitu mudah. Saya mewarisi bahwa saya duduk bersama-sama Allah. Posisi saya menentukan suplai profesi Tuhan kepada saya. Seperti itulah saudara. Kita menerima hidangan Raja. Seperti saudara lihat, mungkin dengar di dalam khotbah saya tentang Mephibosheth. Dia nggak tahu bahwa ada perjanjian darah
perjanjian kekal antara ayahnya Yonatan dengan Daud yang mewakili Allah dengan Yesus. Kita tahu ada perjanjian darah. Jadi oleh perjanjian itu, di bawah perjanjian itulah, yang kekal itulah, kita berdiri teguh. Sama-sama katakan, berdiri teguh. Bahwa kita berharga, kita mulia. Bukan karena kita baik, tapi itulah yang Tuhan pandang. Itu yang Tuhan bayar. Terakhir, saya berikan ilustrasi. Seorang pelukis menjual lukisannya di pinggir jalan. Mungkin di Jalan Braga. Dan kemudian dia menulis harga lukisannya 3 juta rupiah. Dan dia taruh pajak. Dari jam 8 pagi, kemudian sampai jam 10, udah tunggu, jam 11, tidak ada yang beli. Orang lewat, tidak ada yang beli. Kemudian dia turunin, 500.000 lukisan itu. Tetap nggak ada yang beli. Kemudian jam 1, jam 2, dia udah mulai lapar, kepalanya mulai pusing, nggak punya uang, hanya lukisan itu. Akhirnya dia copot lukisan, harganya. Dia pikir, berapa aja deh. Tanpa sadar dia nggak sadar bahwa ada seorang parkir di seberang jalan dengan mobil yang mewah dan melihat lukisan itu. Kemudian pengemudi mobil itu turun dan menghampiri pelukis muda ini dan berkata, "Pak, lukisan ini dijual." "Iya." "Berapa?" "Menurut Bapak berapa?" Nah, orang kaya itu berkata begini, 500 juta ya? Sudah dijual nggak 500 juta? Dikasih. Orang tadi 500.000 aja dikasih. Mungkin kalau ditawar 100.000 udah dijual. Kemudian dia menerima 500 juta. Lukisan dibawa, ditaruh di rumah yang mewah. Oleh pemilik yang baru ini. Dan ada temannya bilang, "Wah, lukisan bagus, saya baru beli ya?" "Iya." "Berapa duit?" 500 juta. Pertanyaannya, apakah nilai daripada lukisan itu nilainya di price tag atau di transaksinya? Di label harga atau di transaksinya? Jelas di transaksinya. Saudara saya sudah ditransaksi oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Saudara saya sudah dibeli oleh Tuhan, itu bukan 500.000, bukan 1 juta, bukan 1 miliar, bukan 2 miliar. Tetapi dengan transaksinya yang mahal. Yaitu darah anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia. Yang begitu mahal yang tidak terhingga. Saudara dan saya ketika ditaruh di sebelah kanan Allah Bapa. Berapa harganya? Pak Melkin. Darah Yesus. Itulah kita berharga dan mulia. Itulah nilai kita di hadapan Bapa. Kita berdoa, Bapa terima kasih. Kami berharga dan mulia. Bukan karena label yang ditaruh oleh manusia atau diri kami terhadap diri kami sendiri. Tetapi apa yang kau pandang. Kau melihat kami seharga darah anak domba Allah yang menghapus dosa. Begitu mahal. Kami menyadari hari ini Tuhan. Ketika kami mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan. Engkau menukar kami dengan bangsa-bangsa. Dengan manusia. Jauh. Bahkan burung yang di udara. Jauh. Terima kasih Bapak. Karena kami itu tidak perlu takut. Kami sudah dibeli dan lunas dibayar. Overpayment bahkan. Dan Engkau memberikan kepada kami makanan. Hidangan. Raja. Pesta. Pakaian. Kebenaran. Juga kebenaran. Pesta. Dan kami menerima semua. Hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan. Kami nggak melihat kepada manusia. Atau perkataan manusia atau ke diri sendiri. Tapi melihat perkataan. Sungguh Tuhan kami aminkan.
Amin Tuhan, kami berharga dan mulia. Dan kami dipelihara oleh Allah yang adalah Raja segala Raja. Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Pemilik langit di atas langit bumi dengan segala isinya. Yang bayar kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.